wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taufik Hidayah dari SMA Negeri 2 Bungaraya akan melaksanakan tugas wawancara, yaitu tugas PKN, akan mewawancarai Bapak Buari dari warga Paket D1 Tua Indrapura. Pertanyaan pertama untuk Bapak Buari, apa pendapat Bapak tentang pemilu tahun 2024 ini? Pemilu tahun 2024 ini adalah agensi daripada 5 tahun sekali untuk warga masyarakat Indonesia melakukan pemilihan umum. Kemarin itu adalah sebelum sekali. Sekarang milih pemilu itu adalah 5 tahun sekali, baik itu caleg DPRD, DPR RI, dan DPR. Untuk itu kita bersama-sama agar kita memilih pemimpin yang baik dan bijaksana, kita mengayomi daripada masyarakat dan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama. Yang kedua, apa pendapat Bapak tentang ketiga calon presiden tahun ini? Ketiga calon itu adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Semuanya baik, namun ada yang lebih baik. Yang jelas tiga-tiganya adalah baik semua. Itu adalah pilihan kita bersama-sama masyarakat Indonesia. Tapi yang mungkin ada yang lebih baik, dipilih salah satu adalah nomor 2. Oke kan? Oke, alasan Bapak untuk memilih. Yang jelas kalau yang nomor 2 itu adalah berpengalaman dalam kemiliteran, berpengalaman dalam demokrasi berpolitik, serta berpengalaman dalam punya partai politik dan bisa mengayomi masyarakat dan bangsa Indonesia akan menjalin keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk pesan pemilu tahun ini bagaimana? Pesannya adalah kita walaupun berbeda pilihan, namun kalau bisa adalah satu tujuan untuk kebersamaan itu kita wujudkan, perdamaian itu kita wujudkan, agar saya pemilihan ini adalah adil, jujur dan adil dan damai, agar supaya apa tujuan kita adalah tetap hidup harmonis satu dengan yang lain. Itu saja pesan agar supaya kita bersama-sama selaku masyarakat Indonesia yang sudah mempunyai hak pilihnya agar memilih datang ke TPS tanggal 14 Februari tersebut, akan datang ke TPS itu memilih hak suaranya. Karena satu suara itu menunjang daripada 5 tahun yang akan. Terima kasih. Begitulah pendapat dari Pak Buari. Saya Taufik Hidayah akan mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia akan mewawancarai warga sekitar tentang pemilihan capres tahun ini. Di sini sudah ada Bapak siapa Pak? Pak Timbul. Ya. Bapak jawab pertanyaan saya Pak. Apa pendapat Bapak tentang pemilu tahun 2024? Kalau saya kalau yang pemilu ya pemilu itu kan kita harus wajib milih lah ya. Ini kan kalau yang paling tegas ya untuk 3 capres itu ya Prabowo lah. Apa pendapat Bapak tentang ketiga calon presiden? Calon presidennya maksudnya calon presiden apa ya? Kalau calon presiden itu semua kan cuma bagus. Dari nomor 1, nomor 2, 3 kan itu bagus semua lah. Itu kalau calon presiden itu karya yang pokoknya bagus semua lah. Terus Bapak misalkan di antara nomor 1, 2 sampai 3 tuh Bapak lebih ke apa? Masuk kemana gitu? Kalau dari menurut hati nurani kami ya tentang dari antara 3 tahun yang termasuk dari lubuk hati saya nomor 2. Alasan Bapak milih nomor 2 itu kenapa Pak? Kalau namanya semua kan bagus, kalau terus dari hati nurani kami nomor dari pertama sampai sekarang dan kaku enggak ganti-ganti nomor 2 terus. Entah kalah menang pokoknya itu aja. Belum ada ganti-ganti, pilih hatiku nomor 2 terus. Dari wakil presiden, Megawati dulu kan, Jokowi lagi sampai sekarang ya alhamdulillah belum berubah nomor 2 terus. Itu alasan kami. Menurut Bapak bagaimana visi misi dari ketiganya? Kalau misi yang kalau kami bagus ya memang kalau namanya misi semua kan bagus kan. Ya kalau misi itu kalau dari pertama ya terlalu ya bagus juga. Tapi kalau dari nomor 2 misalnya misi ya bagus juga lah. Memang aku emang bagus misi. Pesan untuk pemilu tahun ini Pak? Kalau pesannya satu ya semua ya kalau pemilu harus jangan itu yang adil lah, jangan sampai curang lah gitu kan. Yang tahun dulu pernah juga kan, sekarang ya harus jujur lah ya kan, pokoknya tidak ada yang curang, pokoknya harus jujur lah gitu. Kayak
Sekian aja Pak pertanyaannya, makasih Ya, udah sama. meluangin waktu. Sekian video wawancara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Turama dari kelas 12 MIA SMA 2 Negeri 2 Bungaraya, akan melakukan wawancara kepada salah satu warga Paket D3 dengan Bapak Paniran. Yang pertama saya akan bertanya, apa pendapat Bapak tentang pemilu 2024? Kalau pendapat saya tentang pemilu ini, ya pemilu itu ada bagusnya karena rakyat ini kan ya perlu perubahan, ya kan. Pertama, yang kedua kali istilahnya nilai-nilai apa petani ataupun semuanya lah mungkin bisa derajatnya itu diangkat lah bagaimana kan gitu. Tapi yang jelasnya ya kalau demokrasi ini harusnya ya memang selayaknya itu ya harus dijaga yang sepenuhnya lah kan, maksudnya jangan ada apa istilahnya gejolak-gejolak yang lain kan gitu. Pertanyaan yang kedua, apa pendapat Bapak tentang ketiga capres? Kalau masalah ketiga capres itu ya semua pasti ada apanya kan gitu sih. Ya satu contoh misalnya Prabowo, banyak juga yang menyukai istilahnya kan gitu sih. Ya mungkin waktu kampanye dia itu mengeluarkan kata-kata yang mungkin yang menarik sama rakyat ataupun istilahnya yang disukai sama rakyat. Kalau yang kedua itu calon presiden itu tadi semua itu sebisanya kan cuman istilah mengejek sana mengejek sini kan gitu antara calon semua kan gitu. Lagi pula yang ketiga calon juga pun semua gitu, semua mengelek-ngelekkan ataupun menjelek-jelekkan Prabowo. Sebetulnya kan nggak boleh kan gitu sih. Ya karena semua pencalon ini semuanya kan kita kan belum tahu juga siapapun yang jadi presiden. Untuk semua partai itu kita pun kan ya ikut semua kan gitu. Misalnya dari partai ini menang ya kita kan itu presiden kita juga, dari partai ini pun menang dari presiden kita juga kan gitu. Kalau menurut Bapak gimana sih visi sama misi dari ketiganya, visi sama misi ke depan buat negara? Kalau masalah visi dan misinya kalau ketiga presiden itu semua kan berbeda kan itu, ada yang masuk di akal ada yang tidak kan gitu sih. Ya satu contoh misalnya kayak Prabowo, dia itu misinya itu ya jelasnya ujung-ujungannya untuk mensejahterakan rakyat masyarakat dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Cuman kan itu kan janji-janji dia, kita kan belum tahu juga. Ya sebaliknya pun gitu juga, orang si Anies misalnya kan gitu juga janjinya pun yang seperti itu juga. Kalau satu lagi si siapa? Ganjar Pranowo itu ya sama juga, semua janji-janjinya itu semua manis. Ya kan? Tapi terakhirnya nanti kejadiannya ya nantilah tunggu tanggal 14 nanti ya keputusannya kan siapa yang menang, siapa yang kalah kan gitu. Kan belum tentu juga ini kan kalau perkiraan kan semua kan satu putaran. Enggak sampai 2 putaran, tapi kita kan belum tahu juga keadaan nanti di lapangan kayak mana kan gitu. Kalau tujuannya semua itu ya bagus kan itu, cuman kan kebanyakan janji-janji aja. Jadi rakyat ini hanya menunggu janji, ya selama ini kan cuma menunggu aja. Yang jelas kalau untuk kita lah ya kan, untuk warga yang di desa ini jarang itu kebagian sama janji-janji mereka. Nah, itu aja lah. Pesan Bapak untuk pemilu tahun ini gimana? Nah, kalau pesan saya untuk pemilu tahun ini kalau bisa ya yang jurdil. Jadi maksudnya itu kan jujur, adil kan gitu sih ya. Jadi segala sesuatunya itu semua itu ya harus jujur. Baik itu yang dari bawah sampai yang dari atas. Kan gitu. Jangan sampai nanti ada gejolak yang lain dari pihak sini, dari pihak situ itu ada yang nggak suka, yang nggak terima misalnya kan gitu sih. Misalnya seharusnya ini suaranya gini, memang ini seharusnya suara gini harus menang kan gitu. Tapi ternyata kan memang itu tadi karena nggak jurdil bisa juga terjadi kan gitu. Itu aja lah istilahnya apanya maknanya kan gitu. Yang jelas harus jurdil lah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Kusmawati. Saya berasal dari
Sekolah SMA Negeri 2 Bunga Raya. Saya di sini akan mewawancarai warga setempat yang ada di sini. Apa pendapat Bapak tentang pemilu 2024? Pendapatnya Mm-mm. pendapatnya ya supaya lebih supaya lebih maju, supaya lebih baik, ada perubahannya gitu. Apa pendapat Bapak tentang ketiga capres tersebut? Ya masing-masing pendapatnya itu ya beda-beda sih. Menurut Bapak yang paling tegas di antara capres itu siapa? Di antara nomor 1, 2, dan 3 yang paling tegas untuk menghadapi perdebatan yang ada di televisi. Yang paling tegas. Yang paling tegas itu yang nomor 2. Alasan Bapak bilang kenapa nomor 2 itu paling tegas? Karena apa? Karena dia seorang angkatan perwira. Itu aja Pesan untuk pemilu tahun ini apa, Pak? pesannya supaya lebih supaya ada perubahan dari yang kemarin gitu aja. Menurut Bapak bagaimana visi misi dari ketiga itu? Bagus semua sih. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan Anda untuk presiden yang akan datang, pilihannya mau pilih 1 atau 2, 3? Pilihannya ya nomor 3. Nomor 3. Kenapa milih itu? Ya karena jawabannya lebih akurat, terus lebih logika aja, masuk akal itu. Terus kalau visi misinya itu gimana? Kalau visi misinya banyak sih ya. Yang nomor 3 aja. Tadi kan pilihnya yang nomor 3. Pokoknya yang lebih jos ya nomor 3 itulah. Kalau keadaan pemilu yang ada di Indonesia Kurang apa? Kurang adil. Ya keadaannya udah adil, maksudnya. nggak ada yang ini kan, nanti kasih ini pilih ini gitu. Oh enggak lah, kan udah komitmen. Kalau masalah sogok menyogok, masa 5 tahun umpama disogok 100.000 ya enggak sebanding lah. Ya kan mana tahu, biasanya kan ada orang-orang gitu kan. Ya, enggak. Nah, pesan terakhir nih, apa pesan untuk pemilu kali ini? Pesannya ya harus cerdas cermat lah untuk memilih calon presiden yang akan datang. Sudah sekian untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemilihan tahun 2024? Karena pemilihan umum itu setiap warga negara diwajibkan. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Bapak tentang visi dan misi ketiga calon presiden? Setiap calon presiden pasti punya visi dan misi, dan visi misinya itu semua bagus. Yang pertanyaan ketiga, dari 3 calon tersebut Bapak memilih siapa? Kalau pribadi saya tetap milih nomor 3, karena nomor 3 programnya mengentaskan garis kemiskinan, terutama sebagai saya yang punya anak sekolah. Disitulah ada program internet gratis untuk siswa sekolah. Pertanyaan keempat, alasan Bapak memilihnya? Karena dia presiden merakyat lah istilahnya gitu. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak tentang pemilu tahun ini? Pesan saya untuk pemilu tahun 2024 diharuskan kita jujur, karena jujur itu adalah fungsi dari masing-masing pemilih.
Makasih ya Pak.